Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu, bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya. Tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Setetes air menyelimuti Lo Feng, melaju dengan kecepatan tinggi menembus ruang primordial. Setiap kali aku mengamati ruang primordial, aku merasa terkejut. Lo Feng mengamati bagian luar, dan dari kejauhan, ia dapat melihat dunia sumber yang luas. Dalam sekejap mata, tetesan itu telah meninggalkan dunia sumber tersebut. Kita, makhluk-makhluk di dalam sangkar jalinan, harus memiliki perlindungan dari sebuah dunia. Entah kita tinggal di dunia sumber atau di dunia yang diciptakan oleh senior Yuan dan yang lainnya. Jika kita berada di luar dunia, tidak akan lama sebelum kita binasa. Ruang primordial sangat luas tak terbatas, mengandung kekuatan primordial yang dahsyat dan tak berujung. Kekuatan ini tidak seperti kekuatan kristal primordial yang halus dan lembut, melainkan terus-menerus mengikis kehidupan. Hanya dengan melompat keluar dari sangkar jalinan, seseorang dapat bertahan hidup dalam jangka panjang di ruang primordial. Bahkan apa yang kuamati dari ruang primordial pun tidak mencapai 1/1000 dari ruang primordial yang sebenarnya. Lo Feng di kampung halamannya tanah asal juga telah mengamati ruang primordial dengan seksama menggunakan mata hidup dan mati. Di bawah pengamatan mata kehidupan dan kematian, ruang primordial sangat megah dan penuh warna. Lapisan-lapisan ruang angkasa sangat menakjubkan dengan energi yang mengalir melalui lapisan-lapisan ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya, menghasilkan lebih banyak jenis energi dan mengembangkan berbagai makhluk. Tanpa mata kehidupan dan kematian, saat ini Lo Feng hanya mengamati kegelapan di ruang primordial dan sesekali entitas besar. Lo Feng melihat pusaran kabut, kira-kira sebesar 1/10 dari tanah asal. Dari pusaran itu, muncul kepala berkabut, menatap jauh ke arah Lo Feng. Dari ukurannya, seharusnya itu adalah makhluk primordial tingkat tinggi, tebak Lo Feng. Selama transmisi, seseorang kadang-kadang bertemu dengan kehidupan primordial tingkat tinggi. Bertemu dengan kehidupan primordial tingkat dunia adalah hal yang sangat langka. Tentu saja, bagi mereka seperti Lo Feng yang belum keluar dari sangkar jalinan, menilai kekuatan itu mudah. Dalam legenda, mereka yang sedikit lebih kecil dari seluruh dunia sumber berada di tingkat leluhur primordial, yaitu keberadaan yang paling menakutkan. Mereka yang lebih besar dari tanah asal diperkirakan sebagai kehidupan primordial tingkat dunia. Sebagian kecil dari tanah asal umumnya dapat dibandingkan dengan kehidupan primordial tingkat tinggi. Tentu saja, penilaian ini mungkin mengandung kesalahan. Lagi pula, beberapa makhluk kuat mungkin sengaja mengecilkan ukuran tubuh mereka. Tetapi bagi mereka seperti Lo Feng yang belum lolos dari sangkar jalinan, kemampuan untuk membedakan sangatlah terbatas. Tetesan air yang mengelilingi Lo Feng melesat lurus menuju dunia khusus. Dunia ini yang seluruhnya hitam, berkilau dengan sedikit warna cerah gelap. Ukurannya jauh lebih kecil daripada dunia sumber. Tetesan itu langsung memasuki bagian dalam alam suci kegelapan. Di puncak terdapat sebuah danau gelap, dari mana Lo Feng terbang keluar dan mendarat di samping. Lo Feng merasakan kekuatan penekan dari seluruh dunia. Kekuatan penekan itu sebanding dengan alam suci 9 sungai, dan jurus hidup dan mati Kaisar Dewa tahap akhir miliknya dapat tetap stabil di alam suci kegelapan tanpa modifikasi. Jalan hidup dan matiku secara bertahap telah melintasi semua dunia, pikir Lo Feng.
Teman, sebuah perahu terbang akan segera tiba untuk membawa kita ke 5 kota di alam suci kegelapan. Seorang kultivator di dekatnya berkata sambil tersenyum. Alam suci kegelapan lebih berbahaya dan hanya sedikit kultivator yang berani bertindak sendirian. Umumnya, mereka memilih untuk menaiki perahu terbang resmi. Lo Feng melihat sekeliling dan mendapati lebih dari 50 kultivator berkumpul dengan aura yang beragam, tetapi setidaknya berada di tingkat Kaisar Dewa tahap akhir yang tercerahkan. Terima kasih, jawab Lo Feng sambil tersenyum. Kemudian dia langsung menerobos kehampaan dan terbang pergi. Sosok Lo Feng yang terbang menjauh menjadi buram, lalu melayang ke cakrawala, dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Pemandangan ini membuat lebih dari 50 kultivator itu terkejut. Di alam suci kegelapan, untuk menyeberangi kehampaan dalam jarak pendek, bukankah ini sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh keberadaan tingkat puncak? Di level puncak, hanya sebagian yang mampu melakukannya. Beberapa kultivator mengunjungi alam suci kegelapan untuk pertama kalinya, sementara yang lain telah berada di sana beberapa kali. Tetapi semuanya menyadari kesulitan perjalanan ruang angkasa jarak pendek di alam suci kegelapan. Pakaian hitam, rambut hitam, penampilannya. Di antara para tokoh tingkat puncak di alam suci kegelapan, aku telah mengumpulkan informasi tentang semua yang memiliki sedikit ketenaran. Tetapi yang satu ini tidak ada dalam daftar informasiku. Seorang lelaki tua berkata dengan bingung. Aku juga tidak mengenalnya. Dari 5 kota di alam suci kegelapan, aku belum pernah mendengar tentang sosok puncak ini. Para kultivator lain juga merasa bingung. Lo Feng telah memperoleh informasi rinci tentang alam suci kegelapan dari Master Istana Yuanxiang dan tim kultivator. Setelah meninggalkan Gunung Suci, dia langsung menuju kota Changfeng, tempat tim kultivator berada. Kota Changfeng adalah kota terdekat dengan Gunung Suci di antara 5 kota di alam suci kegelapan. Ini juga alasan mengapa Master Istana Yuanxiang awalnya meminta bantuan dari sini. Lo Feng mendarat. Meskipun ia memilih kota Changfeng sebagai kota pertama untuk menetap, Lo Feng tidak terburu-buru untuk melanjutkan perjalanan. Ia dipenuhi rasa ingin tahu tentang seluruh alam suci kegelapan. Jumlah dan kualitas kehidupan primordial tingkat rendah di alam suci kegelapan jauh melebihi yang ada di alam suci 9 sungai. Bahkan pernah ku dengar bahwa terkadang muncul tahanan primordial. Tahanan primordial adalah kehidupan primordial tingkat tinggi dengan kekuatan yang tersegel. Selain dipenjara di aula primordial berskala besar, beberapa tahanan primordial juga dapat ditemukan di alam liar. Kekuatan mereka sepenuhnya ditekan. Setiap penemuan tahanan primordial menarik para kultivator untuk membentuk tim guna memburu mereka. Di alam suci kegelapan, bertindak sendirian di tingkat puncak sangat berbahaya. Namun bagiku, ancamannya agak nominal. Lo Feng berjalan di atas tanah. Mata penghancur di dahinya juga mengamati ke segala arah. Setelah mengambil esensi hati 100 kesengsaraan dengan kecepatan berpikir yang meningkat 3000 kali lipat, dan dalam keadaan selalu terinspirasi, ia mampu bertahan hampir selama 1 era. Efisiensi kultivasi seperti itu lebih kuat daripada latihan Lo Feng yang biasanya berlangsung selama beberapa milenium. Dengan demikian, selama retreat sebelumnya, jalur kehidupan dan jalur penghancuran Lo Feng menghadapi beberapa rintangan, namun tetap mencapai tingkat setengah primordial. Namun, meningkatkan dao hidup dan mati menjadi lebih sulit. Lo Feng perlahan-lahan maju dari jalur hidup dan mati Kaisar Dewa tingkat akhir, menyerap nutrisi kehidupan dan kehancuran, dimulai dengan lancar, tetapi secara bertahap menjadi semakin sulit hingga ia terjebak dalam hambatan di sana. Terjebak dalam kebuntuan, tak mampu bergerak maju. Baru kemudian Lo Feng beralih untuk menyempurnakan tubuh lautan darah abadi, mata penghancur, dan teknik rahasia lainnya. Aku
masih jauh dari mencapai tingkat setengah primordial dalam dao hidup dan mati, hanya terjebak di titik buntu. Lo Feng juga merasakan tantangan yang dihadapi kultivator lain ketika menemui jalan buntu dalam sebuah pemahaman sehingga tak dapat maju. Meskipun demikian, dibandingkan dengan pertempuran di kota Yulan, akumulasi Lo Feng dalam jalan hidup dan mati lebih dalam. Terlebih lagi, jalur kehidupan dan kehancuran tingkat setengah primordial berkontribusi padanya, secara alami meningkatkan ranahnya secara signifikan. Kekuatan berbagai teknik rahasia telah meningkat secara signifikan. Mata penghancur Lo Feng kini dapat melihat lebih jauh, dan dia melihat sebuah tim di kejauhan. Itu adalah tim dari klan kuku liar purba. Di alam suci 9 sungai, mereka biasanya bertindak sendirian, jarang bersama dalam kelompok 3 hingga 5 orang. Tapi di sini ada tim yang terdiri dari 82 makhluk. Di antara mereka, 7 berada di tingkat kesempurnaan Kaisar Dewa, 75 di tingkat Kaisar Dewa tahap akhir. Dengan satu langkah, Lo Feng melintasi celah ruang angkasa dan tiba di dekat mereka. 82 makhluk memperhatikan Lo Feng hampir bersamaan. Saat klan kuku liar primordial bergerak, guntur biru yang tak terhitung jumlahnya mengepul di kekosongan, seperti air mengalir dari langit dan menghantam Lo Feng seperti guntur. Lo Feng berdiri diam, membiarkan petir menyambar. Namun petir yang seperti air itu tak mampu menyentuh sehelai rambutnya pun terhalang oleh kekuatan tak terlihat. Kecepatan klan kuku liar primordial awalnya sangat cepat, menyerang Lo Feng secara serentak. Namun, setelah menyadari petir yang mereka lepaskan tidak dapat melukai sehelai rambut pun milik Lo Feng, pemandangan ini membuat mereka semua gemetar, dan setiap anggota klan kuku liar primordial mulai memperlambat gerakannya, bersiap untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu. Karena kita sudah bertemu, janganlah pergi. Lo Feng mengulurkan tangannya. Telapak tangannya berubah menjadi cakar besar berbulu yang seketika menembus kekosongan, meliputi area luasnya di depannya. Lo Feng menarik tangannya. Di telapak tangannya yang berbulu terdapat 82 kuku liar primordial yang terkurung. Setiap tubuh tetap utuh, tetapi inti kehidupan mereka diam-diam terbelah, mati satu demi satu. Pertemuan ini adalah takdir. Lo Feng segera menyimpan semua mayat ini ke dalam harta karun penyimpanannya. Tim kehidupan primordial tingkat rendah ini sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi Lo Feng. Menurut perkiraan Lo Feng sendiri, dalam pertempuran kota Yulan, dia mampu menekan 4 entitas tingkat super limit sendirian. Hari ini, dia bisa menekan 10 sendirian. Dia sendiri bisa menyaingi tim tingkat puncak. Namun, kekuatanku saat ini masih jauh dari tak terkalahkan. Lo Feng sangat menyadari hal ini. Setidaknya setara dengan 20 atau 30 eksistensi tingkat puncak. Itulah ambang batas minimum untuk menjadi tak terkalahkan. Lo Feng berjalan ke tepi danau, tiba-tiba duduk bersila, merenungkan teka-teki kultivasi. Apakah mungkin jalan yang kupilih sejak awal memang salah? Keraguan, sesuatu yang hampir tak pernah muncul dalam perjalanan kultivasinya, kini menggerogoti hatinya. Saat masih berada di alam Raja Dewa, segalanya terasa jelas. Dao Agung yang lengkap tersedia sebagai rujukan. Tidak ada yang disebut jalan buntu. Jika seseorang gagal melangkah lebih jauh, itu hanya karena pemahaman dan kemampuannya belumlah cukup. Namun, di tahap Kaisar Dewa, segalanya berbeda. Tak ada petunjuk, tak ada peta, hanya kegelapan yang harus diraba sedikit demi sedikit. Satu langkah salah, dan itu bisa menjadi kesalahan seumur hidup. Jatuh ke dalam jurang tanpa dasar, selamanya tak mampu maju. Namun Lo Feng menggeleng pelan. Tidak,
Jalanku tidak mungkin salah. Aku memiliki mata kehidupan dan kematian. Aku telah mengamati begitu banyak garis keturunan primordial. Jika jalanku keliru, aku pasti sudah menyadarinya sejak lama. Ia menarik napas panjang. Jalurnya benar, tapi bagaimana cara menembus hambatan berikutnya? Ia kembali termenung. Untuk visi kehidupan dan kehancuran, ia memilih arah kehidupan, mengejar tubuh fisik tertinggi. Semakin besar tubuh fisik, semakin kuat energi yang dapat ditampung. Besar berarti kekuatan, besar berarti potensi ledakan yang mengerikan, besar juga berarti vitalitas tanpa batas. Namun, kerutan muncul di keningnya. Tapi jika tubuhnya terlalu besar, bagaimana cara mengendalikannya? Menurut perhitungan, jalur kehidupan dan kematian setengah primordial secara teoritis mampu mencapai 1,2 miliar kali cadangan energi dari tubuh ilahi sempurna. Setelah pertempuran di kota Yulan, Lo Feng mengasingkan diri dan mengembangkan seluruh kemampuannya. Ia semakin mendekati batas jalur tersebut dan secara samar telah melihat puncak kekuatan yang seharusnya bisa dicapai. Sebagai salah satu dari 3 jalur tak terkalahkan, jika jalur ini berhasil ditembus, ia akan benar-benar tak tertandingi. Pada tahap pertengahan Kaisar Dewa, tubuh laut darah abadi hanya memiliki 500 kali cadangan energi tubuh ilahi sempurna sebagai kekuatan tempur puncak. Pada batasnya, 10.000 kali masih bisa dikendalikan meski kekuatannya tak bertambah. Sekarang, tubuhku mampu mencapai 3.000 kali sebagai puncak tempur dan 100.000 kali sebagai batas kendali. Lebih dari itu, tubuh menjadi terlalu besar. Energi tak bisa dikendalikan sempurna. Kekuatan justru menurun. Tapi jalur ini secara teoritis bisa mencapai 1,2 miliar kali. Bagaimana aku mengendalikannya? Ia tersenyum pahit. Seperti mobil raksasa, begitu dinaiki bahkan berjalan pun terasa mustahil. Itu berarti aku memiliki kelemahan fatal dalam kendali tubuh fisik. Jalan hidup dan kematiannya sudah hampir sempurna dalam segala aspek. Kekuatan tubuh, vitalitas, metode pelepasan energi, semuanya telah mencapai standar yang tertinggi. Hanya satu yang tertinggal, yaitu pengendalian. Selama cadangan energinya belum melampaui 5.000 kali, semuanya baik-baik saja. Tapi angka teoritis 1,2 miliar itu mustahil dikendalikan dengan metode saat ini. Jika aku mengorbankan kebesaran tubuh, jalur ini tak lagi bisa disebut sempurna. Itu bukan jalan hidup dan mati kesempurnaan Kaisar Dewa. Ia teringat pembicaraannya dengan Master Istana Yuanxiang dan tim kultivator. Untuk mengendalikan tubuh sebesar itu, setidaknya ada 2 syarat. Pertama, harus terjadi metamorfosis esensial dalam pengendalian tubuh fisik. Kedua, kehendak spiritual harus keluar dari sangkar jalinan. Namun Lo Feng menggeleng. Kehendak spiritual yang keluar dari sangkar hanya meningkatkan sekitar 10 kali lipat. Itu membantu, tapi masih jauh dari cukup. Lo Feng terdiam lama. Jika begitu, apakah mungkin aku salah sejak awal? Mungkin jalan hidup dan kematianku tidak seharusnya mengejar kebesaran ekstrim tubuh fisik. Ia menghela napas dalam-dalam, namun sesaat kemudian tatapannya kembali tajam. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Mari kita cari dulu metode untuk mengendalikan tubuh fisik. Mengubah arah fundamental berarti merombak segalanya, kembali ke alam Raja Dewa dan memulai ulang. Itu adalah pilihan terakhir. Satu langkah salah, semua langkah berikutnya akan salah. Tapi selama jalannya telah dibersihkan, tidak akan ada kesalahan. Berapa lama aku sudah berkultivasi? Para leluhur telah melewati
lebih banyak era reinkarnasi, hambatan ini bukan apa-apa. Dalam keheningan, Lofeng mulai mencari jawaban dari satu garis keturunan primordial ke yang lain, dari jantung abadi hingga ke menara bintang. Namun semakin ia menyelami, semakin jelas satu kenyataan pahit: jalur fusi tidak memiliki referensi. Dan di sanalah Lofeng benar-benar berdiri di tepi jurang jalan kultivasinya. Oke guys, sampai sini dulu. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.